Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Ghazali dari kelompok 1 bersama teman-teman saya, yakni Sofia Amatullah, El Kholisah Fuad, dan Aisyah Bunga Timur. Kami akan melanjutkan presentasi kami tentang Asmaul Mabniyah atau tentang isim-isim mabni. Di sini kami akan membahas tentang materi selanjutnya, yakni isim isyarah. Isim isyarah adalah isim mabni yang menunjukkan kata tunjuk. Pertama ada Asmaul Isyarah atau isim-isim isyarah secara umum. Yang pertama ada za, yakni isim isyarah atau kata tunjuk yang menunjukkan kepada objek yang mufrad atau satu dan mudzakkar. Yang kedua ada zi atau zahu atau tahu, yakni isim isyarah atau kata tunjuk untuk menunjukkan objek yang mufradah al-mu'annas atau objek yang satu dan mu'annas. Yang kedua ada zani, yakni isim isyarah atau kata tunjuk untuk menunjukkan objek yang musanna atau dua dan mudzakkar. Lalu ada tani, yakni kata tunjuk atau isim isyarah untuk objek yang musanna atau dua dan muannas. Lalu ada ulai, yakni isim isyarah atau kata tunjuk untuk menunjukkan objek yang jamak, bisa untuk mudzakkar maupun muannas. Lalu yang terakhir ada huna, yakni isim isyarah atau kata tunjuk untuk menunjukkan tempat atau lokasi. Yang kedua ada asmaul isyarah ila qarib atau isim-isim isyarah atau kata-kata tunjuk untuk tempat yang dekat. Pertama, ada hadza yang berarti di sini. Hadza adalah isim isyarah untuk menunjukkan tempat yang untuk menunjukkan objek yang mufrad atau satu dan mudzakkar. Lalu ada hazihi. Hazihi juga berarti ini. Hazihi adalah isim isyarah atau kata tunjuk untuk menunjukkan objek yang mufrad dan muannas. Lalu ada hazani. Hazani memiliki arti yang sama seperti hadza, tetapi menunjukkan untuk objek yang musanna atau dua dan mudzakkar. Hatani sama memiliki arti yang sama seperti hadihi, hanya saja ditujukan untuk objek yang musanna atau dua dan muannas. Selanjutnya ada haulai, adalah kata tunjuk untuk objek yang jamak, bisa untuk mudzakkar maupun muannas. Lalu selanjutnya ada hahuna. Hahuna artinya di sini, namun menunjukkan tempat yang dekat. Lalu yang ketiga ada asmaul isyarah ila ba'id atau artinya atau artinya isim-isim isyarah atau kata tunjuk yang menunjukkan lokasi atau tempat yang jauh. Pertama ada zaka atau zalika,
yakni kata tunjuk untuk menunjukkan objek yang mufrad atau satu dan mudzakkar. Yang kedua ada tilka, yakni kata tunjuk untuk menunjukkan objek yang satu dan muannas. Yang kedua ada zanika atau tanika, yakni kata tunjuk atau isim isyarah untuk menunjukkan objek yang musanna atau dua. Dan di keduanya itu qalilan al-istimal, sedikit dari al-istimal. Selanjutnya ada ulaika, yakni isim isyarah yang menunjukkan objek yang jamak, bisa digunakan untuk muannas maupun mudzakkar ataupun keduanya. Lalu yang terakhir ada hunaka atau hunalika, adalah kata tunjuk atau isim isyarah untuk objek yang atau untuk tempat yang jauh, menunjukkan tempat yang jauh. Nam ba'daha ismul mausul. Ismul mausul ismun mabniyun tadullu ala muayyani biwasitati jumlati ba'dahu tusamma silatul mausul. Nah, di sini ismul mausul itu ismun yang dia berguna untuk menyambungkan dua kalimat dan dia tetap mabni. Nah, asmaul mausul ya, yang pertama adalah alladzi. Alladzi, dia digunakan untuk lil mufrad al mudzakkar. Dia digunakan untuk satu orang dan itu mudzakkar. Itu cowok. Nah, yang kedua alladzani lil mutsanna al mudzakkar, untuk dua orang dan itu sama-sama mudzakkar. Badaha allati untuk mufradah untuk satu orang tapi itu muannas. Dan yang berikutnya adalah allatani untuk mutsanna muannas, untuk dua orang yang itu sama-sama muannas. Badaha alladzina li jam'i dzukuril uqala, yaitu untuk jamak mudzakkar dan itu untuk orang-orang yang berakal. Jadi untuk orang, bukan untuk hewan-hewan. Bukan untuk benda. Berikutnya adalah allati dan wallai, untuk jamak dan itu untuk muannas. Dan yang dua terakhir adalah man dan ma. Man untuk kata sambung dan dia lil akil, orang-orang yang berakal, untuk seseorang yang berakal, untuk manusia. Bisa digunakan untuk mudzakkar dan bisa digunakan untuk muannas. Mufrad, mutsanna dan jamak semuanya bisa. Dan terakhir adalah ma untuk ghairil akil. Ghairil akil itu seperti benda. Nah, meskipun mudzakkar dan muannas tetap sama saja. Dan berikut di sebelah asmaul mausul terdapat contohnya masing-masing yang bisa teman-teman perhatikan. Arabi yang keempat yaitu isim syarti. Isim syarti ismu mabani ya rabitu baina jumlatainil ula syartul tsaniyah. Isim syart adalah isim yang mabani yang mengikat antara dua kalimat. Yang pertama menjadi syarat bagi yang kedua. Asma syart hiya ada man, ma, mata, mahma, ayana, aina, ainama, anni, haitsuma, kaifama, dan ai. Amtilah, contoh dari isim syart yaitu man yazra' yahsud. Barang siapa menanam maka dia akan menuai. Gampangnya dari isim syart di sini adalah sebab akibat. Menunjukkan tentang sebab akibat. Dari contohnya man yazra', sebab dari menanam, sebabnya menanam, man yazra' yahsud itu sebabnya. Kemudian akibat dari menanam yaitu yahsud, maka dia akan menuai. Selanjutnya adalah ismul istifham.
Ismul istifham ismun mabniyun yusta'malu lis-su'ali an syai'in ma. Ismul istifham itu adalah ismun mabniyun yang digunakan untuk bertanya tentang sesuatu keadaan. Asmaul istifham ya man, siapa, ma, apa, mata, kapan, aina, di mana, kam, berapa, kaifa, bagaimana, ayu. Nah, dan contohnya adalah bikam isyaraita hadal kitab. Bikam, karena di ba adalah harfu jar, maka setelah harfu jar haruslah majrur. Tapi karena di sini kam termasuk ismul istifham. Ismul istifham termasuk ismun mabni. Jadi harokat kam tetaplah sukun. Oleh karena itu, kam ismun istifham mabniun ala sukuni fi mahalli jarri. Dia sukun di mana dia menggantikan tempatnya yang seharusnya dia adalah majrur. A'dadul murakabah. A'dadul murakabah adalah isim mabni berupa bilangan dari angka 11 hingga angka 19 kecuali angka 12. Isim murakabah ini mabni dan harokat akhirnya akan selalu fathah dalam kondisi apapun. Sebagai contoh, ja'a arba'ata asyar taliban. Ja'a berarti telah datang. Arba'ata asyar yakni artinya adalah 14. 14 di sini merupakan adat murakab yang mabni dan mabni dengan tanda harokat akhir berupa fathah. Nah, adat murakab di sini dia adalah fi mahali atau pengganti dari raf'in fa'ilin atau rafa'nya fa'il, karena fa'il i'rabnya adalah rafa'. Kemudian yang ketujuh yaitu ba'du dzuruf. Ba'du dzuruf mabniyah wa ma rukiba minad dzuruf. Al aslu an jami' dzuruf ma'ribah. Wa qad sabaqa dirasatu dzurufi fi babil ismi mansub, yaitu semua dzuruf aslinya adalah mu'rab. Apa itu mu'rab? Yaitu yang bisa diganti atau dirubah harokatnya. Illa an hunaka ba'du dzuruf mabniyah wa hadha dzuruf hiya, kecuali dzuruf yang mabniyah, dan dzuruf itu adalah haitsu, amsi, al-an, id, ida, aina, dan tamma. Mislu, contoh, jalasta haitsu kunta jalisan, yang artinya kamu duduk dimanapun kamu berada. Nah, di sini dzuruf itu ada dua macam, dzuruf makan dan juga dzuruf zaman. Nah, dzuruf zaman itu seperti qabla, ba'da, haitsu. Lalu dzuruf makan itu seperti amama, depan, wara'a, belakang, janiba, samping, dan sebagainya. Kemudian yang di sini misalnya jalasta haitsu ma kunta jalisan. Nah, di situ dia tetap
haitsu dan tidak berubah karena dia mabni. Nah, huruf yang gak bisa diubah adalah yang sudah tertera di PPT ini. Begitu. Asmaul af'al. Apa itu asmaul af'al? Asmaul af'al adalah isim-isim mabni yang mana mereka memiliki arti seperti fi'il. Nah, di antara isim-isim tersebut, di antaranya memiliki 3 jenis, yakni yang pertama adalah asma'u af'al madiyah, yakni isim yang mempunyai makna fi'il akan tetapi bermakna fi'il yang madhi atau fi'il atau kata kerja yang lampau. Yang kedua ada asma'u af'alu mudhara'ah, atau yang berarti isim-isim yang memiliki makna fi'il tetapi bermakna fi'il mudhara'ah atau bermakna kata kerja yang saat ini atau akan datang. Yang ketiga ada asma'u af'al amr, atau yang berarti isim-isim atau yang berarti isim yang memiliki makna fi'il amr atau kata perintah. Berikut adalah contoh-contoh dari asmaul af'al. Yang pertama ada amin, atau yang berarti ungkapan untuk meminta agar dikabulkan. Lalu ada qad yang berarti potong, dan ada hayya atau ungkapan yang berarti agar untuk bersegera atau untuk datang, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.